Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir Big Data yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang um, itu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang crawling, kemudian diikuti oleh text processing, pre-processing, dan kemudian terakhir sentimen analisis. Oke, untuk yang pertama tentang crawling, saya melakukan crawling YouTube, komentar-komentar yang terdapat pada video-video yang ada di YouTube. Nah, bisa dilihat di sini judul-judul video di YouTube yang saya ambil. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 buah video dengan link videonya tuh tertera di sini. Jadi, jika ingin melihat videonya maka tinggal copy saya dan langsung buka. Untuk yang pertama, proses yang saya lakukan untuk ke semua video itu sama, yaitu yang pertama saya mengambil URL videonya, kemudian saya lakukan beberapa hal. Kemudian di sini saya menggunakan API key, yang mana API key ini saya dapatkan dari Google Cloud. Prosesnya tidak saya jelaskan secara eksplisit di sini. Saya hanya mengambil API key yang tersedia di Google Cloud tersebut. Kemudian saya kopikan di sini. Dan kemudian jika saya jalankan blok kode ini, maka dia akan menampilkan jumlah komen yang terdapat di dalam video yang saya berikan ini. Mungkin saya akan mengambil satu contoh buah video. Jika kita mengcopy URL ini dan membukanya, maka kita akan masuk ke link video yang saya lakukan crawling, komentar-komentarnya. Untuk jumlah komentarnya tuh, untuk video yang pertama ini yang dengan judul apa yang terjadi saat perokok berhenti merokok, jumlah komentar yang terdapat dalam video ini yaitu 2536. Dan mungkin ini karena nggak semua komentar diambil, maka bisa dibilang tidak semua komentarnya diambil, hanya beberapa yang berhasil diambil saja. Nah, setelah saya kemudian saya menjalankan blok kode program ini, yang dimana fungsinya ialah untuk meng-scraping komentar-komentar yang ingin saya ambil tersebut. Kemudian hasilnya saya simpan ke dalam objek data frame, objek dengan nama df1. df1 ini menandakan bahwa ini data-data komentar yang terdapat pada video yang pertama, yaitu video ini, video dengan judul ini. Nah, untuk proses selanjutnya pada video-video selanjutnya itu sama, tidak ada beda. Kemudian setelah saya mengambil semua data frame, semua data-data komentar dari ke-8 video ini, kemudian saya mengecek berapa ukuran dari masing-masing data frame ini, dan kemudian saya gabungkan semua data frame menjadi satu data frame induk, dan data frame induk tersebut memiliki ukuran 20.574 baris. Kemudian hasilnya saya ekspor ke sebuah file CSV dengan nama data sentiment analysis.csv. Oke, kemudian setelah yang crawling, saya akan menjelaskan tentang text pre-processing. Di sini saya proses text processingnya itu saya sesuaikan dengan dataset saya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dataset saya seperti ini. Dataset yang masih kotornya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa setiap baris itu memiliki kata-kata ini, seperti kata-kata first callback reply dan juga yang lain while getting replies. Oke, jadi karena saya menyesuaikan dengan dataset saya ini, maka saya menggunakan metode saya sendiri untuk membersihkan dataset saya ini, membersihkan komentar-komentar ini agar bisa selanjutnya kita gunakan untuk analisis sentimen. Text pre-processing. Kemudian saya balik lagi ke text pre-processing. Di sini saya lakukan saya menampilkan 50 baris teratas dari dataset saya. Seperti ini hasilnya.
Kemudian saya lakukan beberapa hal pada proses pre-processingnya. Yang pertama yaitu saya menghapus seluruh kata dengan pola tertentu dengan menggunakan modul regex. Jadi di sini saya menghapuskan, jadi bisa lihat di sini pola regexnya tuh dia akan menghapus subword yang memiliki lambang seperti ini. Jadi bisa dilihat yang ingin saya hapus itu ialah nama-nama user seperti ini. Yang mana diawali oleh double add dan diakhiri oleh white space seperti ini, dan diakhiri oleh white space. Oke, kemudian selanjutnya setelah saya lakukan pembersihan seperti itu, kemudian saya lakukan pembersihan kalimat-kalimat untuk setiap baris. Saya akan hapus tulisan-tulisan first callback reply dan satu lagi while getting replies. Tujuannya ialah untuk mendapatkan konten-konten yang lebih bersih. Kemudian selanjutnya saya menghapus baris pertama dari dataset saya. Hal tersebut dikarenakan ya saya rasa mungkin yang baris pertama ini tuh tidak terlalu mencerminkan konten ataupun komentar dari YouTube ini. Ini hanyalah sebuah pertanyaan saya. Kemudian selanjutnya saya meremove semua emoji dari data frame. Kemudian saya meremove URL yang terdapat di dalam data frame. Kemudian saya meremove karakter-karakter spesial yang terdapat di dalam data frame. Kemudian seluruh kata-kata yang terdapat dalam data frame ini keseluruhannya tuh saya ubah menjadi lowercase. Nah, kemudian terakhir saya menghapus baris-baris yang kosong. Kemudian dari dataset ini saya menghapus kalimat comment with replies. Tujuannya ialah untuk mendapatkan konten yang saya inginkan. Jadi hal yang tidak diperlukan tuh saya buang. Seperti comment with replies ini di dataset saya itu terdapat kata-kata seperti ini, maka saya ingin menghapusnya. Nah, kemudian yang terakhir saya mengimport dataset hasil pembersihannya itu ke sebuah file dengan nama datasets.csv. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian terakhir setelah saya lakukan text pre-processing, saya akan menjelaskan tentang sentiment analysis. Untuk yang pertama, sudah pasti kita mengimport modul-modul yang diperlukan di dalam proses ini. Kemudian saya baca dataset yang telah bersih tadi. Nama itu datasets.csv. Kemudian saya tampilkan 50 baris teratas dari dataset saya. Nah, kemudian di sini saya lakukan stemming dan juga removing stopwords dengan bantuan modul regex. Di sini saya tidak hanya melakukan proses stemming dan juga proses removing stopwords, saya juga mengubah format-format jika seandainya di masing-masing baris tersebut terdapat, jika seandainya di satu baris itu tipe datanya tuh bukan objek tapi float ataupun apa, itu saya ubah menjadi float ataupun menjadi string kosong. Dan juga jika seandainya satu baris tersebut itu bisa nilainya tuh not NaN atau bisa dibilang not a number ataupun NaN, itu saya jadikan sebagai string kosong. Hal tersebut saya lakukan untuk mensuppress error-error. Nah, kemudian di sini disinilah proses untuk mengatasi nilai NaN ataupun float dalam kolom comments. Nah, kemudian di sini saya membuat kolom baru dengan nama tokenized comments yang dimana isi-isinya tuh
kalimat yang telah kita tokenisasi. Jadi konten hasil tokenisasi itu disimpan ke dalam kolom baru dengan nama tokenized comments. Kemudian di sini saya menggunakan leksikon positif dan juga leksikon negatif untuk keperluan analisis sentimen ke depan. Nah, kemudian di sini mungkin ditentukan di dalam data saya, di dalam keseluruhan data saya itu ada berapa banyak yang tergolong negatif, positif, dan juga netral. Kemudian di sini juga ditambahkan dua buah kolom baru, yaitu polarity score dan juga polarity. Polarity score itu skor polaritasnya, dan juga polarity yaitu nilai yang dihasilkan, apakah positif ataupun negatif. Nah, kemudian kita masuk dalam proses visualisasi untuk membantu kita memahami distribusi dari dataset kita ini, dan juga untuk memahami berapa banyak yang tergolong negatif, positif, dan juga netral. Bisa lihat di sini bahwa untuk dataset saya itu kebanyakan tergolong negatif. Nah, mungkin telah saya sampaikan bahwasanya topik yang saya gunakan yaitu tentang pembahasan tentang rokok. Jadi mungkin hal tersebut mempengaruhi distribusi sentimen dari dataset saya. Mungkin kebanyakan karena kebanyakan membahas tentang rokok dan juga vape, jadi hal tersebut mungkin memiliki konotasi negatif, jadinya berpengaruh pada saat kita lakukan analisis sentimen. Namun bisa saya katakan tidak semuanya pembahasan tentang rokok itu negatif. Ada juga di dalam komentar ini ada orang yang mencurhatkan dirinya bahwasanya dia ingin berhenti merokok, dan menurut saya itu kan tidak termasuk hal yang negatif. Tapi karena ada kata-kata rokok tadi itu, mungkin agak masuk-masuklah ke hal-hal negatif. Namun itu menurut saya belum tentu. Nah, di sini kita akan menampilkan polaritas. Di sini kita akan menampilkan yang positif saja, yang positif, kata-kata yang positif, yang memiliki konotasi positif. Bisa dilihat sini comments, polarity score, dan juga polarity. Kemudian di bawahnya saya tampilkan kalimat-kalimat yang memiliki konotasi yang negatif. Jadi di sini terdapat skornya juga. Yang paling tinggi skor negatifnya tuh mungkin kalimat yang paling tinggi di sini yang memiliki konotasi negatif itu konotasi nilai polarity score yang paling rendah itu paling rendah lah, karena minus, yaitu minus 458. Nah, kemudian di sini kita lakukan word cloud dengan tujuan untuk melihat untuk melihat kata-kata apa saja yang paling banyak muncul di dalam dataset saya, di dalam data saya ini. Nah, bisa dilihat sini yang paling besar sudah pasti adalah rokok, karena emang topik yang saya ambil untuk tugas ini itu rokok. Kemudian mungkin yang paling kecil tidak terlalu nampak karena terlalu kecil. Nah, kemudian sini saya melakukan word cloud lagi, namun bedanya tuh saya melakukan word cloud untuk kata-kata yang positif dan juga yang negatif. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk yang negatif sudah pasti juga rokok paling sering dibahas. Kemudian untuk yang positif lebih juga sehat dan juga baik, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.